Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah pengajian atau ta'lim Jumat sore yang dirahmati oleh Allah. Marilah yang pertama dan utama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak bahwa Allah selalu Maha Murah, Maha Pemurah pada kita. Segala rahmat, inayah dan nikmatnya selalu tercurahkan kepada kita, baik yang kita harap maupun yang tidak kita harap. Allah selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita. Untuk itu sudah seharusnya dan sepatutnya kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Salawat dan salam tentu tidak lupa selalu kita sanjungkan pada beliau junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya kelak akan mendapatkan syafaatul udzmanya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena waktunya sudah jam 5 lebih. Tadi saya mau berangkat ternyata ada tamu, ya. Saya tunggu sampai nggak pulang-pulang, akhirnya saya mau ada acara, monggo jenengan ten mriki nggih, monggo nek mboten nggih monggo. Akhirnya pulang juga itu. Hadis yang kedua dari bab al-amru bi adail amanah, ya. Jadi perintah untuk menunaikan amanah. Hadis yang kedua, wa an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, ya. Karena ini dua sahabat semua, dua-duanya sahabat, Hudzaifah, Abu Hurairah ini sama-sama, ya. Jadi maka qala, bukan qala tapi qala, ya. Bukan anhu tapi anhuma. Jadi menunjukkan bahwa kedua-duanya ini meriwayatkan. Qala, keduanya meriwayatkan, Abu Hurairah, Hudzaifah dan Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa. Allah tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan manusia. Jadi pada saatnya nanti umat manusia itu semua akan dikumpulkan oleh Allah, baik yang paling awal sampai paling akhir di hari kiamat itu, ya. Di mana dikumpulkan? Tentu di satu tanah lapang yang disebut dengan al-mahsyar. Ya, al-mahsyar itu tempat berkumpul. Jadi semua jenis manusia, ya, kurun manusia semua akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kita tahu bahwa proses kiamat itu mesti diawali dengan, dalam bahasa hadis itu, tiupan sangkakala yang pertama, ya. Kemudian semua kelepek-kelepek begitu kan. Yang sudah mati ya mati, yang belum mati jadi mati. Itu. Setelah semua mati, illa wajhah, kecuali hanya Allah yang hidup, maka Allah perintahkan tentunya kepada malaikat yang bertugas itu, tiupkan sangkakala yang kedua, maka semuanya hidup kembali. Nah, ini Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala nas. Jadi pada hari di mana Allah mengumpulkan semua manusia, fayakumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah, maka
berdirilah, bangkitlah al-mu'minun. Ya sebenarnya yang bangkit itu juga bukan hanya orang mukmin, ya. Semua manusia itu hidup kembali, bangkit gitu ya. Tapi di sini dikatakan al-mu'minun. Hatta tuzlafa lahumul jannah. Karena apa kok hanya orang mukmin? Karena orang mukmin itu nanti yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Maka hatta tuzlafa lahumul jannah, sehingga surga itu dekat dengan orang mukmin. Maka mari kita berupaya agar selalu mukmin dan muslim sampai akhir hayat. Di dalam doa ketika kita mendoakan si mayit itu kan, Allahumma man ahyaitana minna fa'ahzi bil iman wa man tawaffana minna fatawaffani bil Islam. Itu kan rangkaian doa ketika kita nyolatkan mayit atau mendoakan kepada mayit pada jenazah. Ya Allah, barang siapa yang Engkau matikan, yang Engkau hidupkan, maka hidupkanlah aku dalam kondisi tetap beriman. Dan barang siapa yang Engkau matikan ya Allah, maka matikanlah aku dalam kondisi Islam. Karena ini ada jaminan Pak, fayakumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah. Di yaumul mahsyar itu nanti orang-orang mukmin berdiri, ya tentu dengan pertolongan Allah, ya. Sehingga surga itu didekatkan kepada mereka. Kalau ibarat kita antri Pak, kan kepingin ayo aku dhisik sing mlebuan gitu kan. Jadi karena surga sudah didekatkan oleh Allah. Fayatuna adama sholawatullahi alaihi. Lalu mereka orang-orang mukmin itu datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam sholawatullah alaihi. Fayakuluna, lalu orang-orang mukmin itu berkata, ya abana, wahai bapak kami. Jadi orang-orang mukmin sadar nanti kalau yang menjadi moyangnya awal manusia itu Adam, maka panggilannya ya abana, wahai bapak kami. Istaftih lanal jannah, bukakanlah untuk kami surga itu, pintu surga itu. Fayaqulu, maka menjawablah Adam sholawatullah alaih, wahal akhrajakum minal jannati illa khoti'ati abikum. Apakah kalian tidak ingat yang mengeluarkan kalian dari surga tidak ada lain kecuali karena kesalahan bapakmu, ya Adam itu yang sering saya ceritakan. Saya waktu kecil itu jahane umpamanya Adam ora usah diusir dari surga, ya wae ning surga terus ya. Gitu ya, itu yang sering saya katakan. Ternyata di hadis ini juga sama. Adam itu mengakui, apakah kau tidak ingat yang mengeluarkan kalian dari surga itu adalah bapakmu, yaitu Adam. Adam mengakui. Disebabkan apa? Disebabkan kesalahan daripada bapakmu. Karena sudah wis ning surga saenakmu, sakarepmu, dinikmati, siji jangan melanggar. Apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kalian berdua, engkau dan istrimu, mendekati pohon ini. Ayatnya kan gitu kan? Wala taqraba hadhihi syajarah. Kalau sampai mendekati, fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua akan menjadi orang yang menganiaya diri. Ini. Kemudian ayatnya fa'azallahumus syaitanu, lalu syaitan itu mencoba menggelincirkan, merayu, ya,
kepada Adam, akhirnya terayu juga itu, tergelincir juga. Ini. Jadi makanya Adam angkat tangan. Lastu bisakhibi dzalik. Ya. Aku bukan termasuk orang yang berhak membukakan pintu surga itu. Ya, kata Adam, idhabu ila bni Ibrahim Khalilur Rahman, ya, ila ibni Ibrahim Khalilur Rahman. Ya, ini kalau dari sigot cara membacanya itu idhabu ila bni, ya, Ibrahim. Ma itu sebenarnya majrur, tapi karena sigot ghairul munsharif maka jadi mabni fathah, Ibrahima. Lah Khalilir Rahman tetap dibaca Khalilir Rahmani, ya. Atau dibaca Khalilur Rahman juga bisa, ditambah wahwa yang ditakdirkan atau disimpan. Begitu cara membacanya. Idhabu ila bni Ibrahima Khalilur Rahman atau Khalilir Rahman. Adam justru menyarankan kepada para mukmin tadi, udah kamu pergi saja kepada anakku. Adam mengakui bahwasanya Ibrahim juga anakku, baniku, ya. Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman. Qala, lalu periwayat mengatakan Rasulullah mengatakan fayatuna Ibrahim lalu mereka orang-orang mukmin itu mendatangi Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim pun ketika diminta untuk membukakan pintu surga yang sudah dekat itu, ya, sehingga orang-orang mukmin bisa masuk, dia menjawab, lastu bisahibi dzalik. Aku bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan itu, membuka pintu surga itu. Innama kuntu khalilan min wara'a. Ini Nabiullah Ibrahim walaupun sudah dijuluki oleh Allah sebagai Khalilullah, tapi ketika diminta disebut oleh orang-orang mukmin pada waktu itu, dia tawadhu, Pak. Ini kalau dalam bahasa sarahnya kitab ini, Ibrahim itu tawadhu. Di surga pun Ibrahim itu tawadhu, merendahkan diri, rendah hati. Jadi ketika disebut Khalilur Rahman terus tidak mongkok, tidak, tapi justru dia rendah hati. Maka dia mengatakan, aku tidak berhak untuk atau tidak patut sebagai pembuka pintu surga itu. Innama kuntu khalilan, sesungguhnya aku itu sebagai Khalilullah miwara'i wara, yang paling belakang. Padahal yang mendapatkan julukan Khalilullah itu hanya Ibrahim sebenarnya, ya. A'midu ila Musa alladzi kallamahu Allahu takliman. Datanglah kamu, mintalah kamu sekalian kepada Musa alladzi kallamahu Allahu takliman, yang dimana Allah langsung pernah berbicara langsung kepada Musa, ya. Kallamallahu takliman, jadi Allah mau berbicara dengan Musa takliman, dengan pembicaraan langsung. Fayatuna Musa, lalu orang-orang mukmin itu pun juga mendatangi Musa. Fayaqulu, maka Musa menjawab, lastu bisahibi dzalik. Aku tidak, atau aku bukanlah orang yang punya hak membuka pintu surga itu. Jadi Musa pun menjawab seperti itu. Musa menyarankan, idhabu ila Isa kalimatullahi wa ruhih. Kalimatullahi wa ruhu, ya. Atau kalimatillahi wa ruhih, bisa. Pergilah kamu kepada Isa yang merupakan kalimah Allah dan ruh Allah, ya, karena memang Nabi Isa itu kan lahir kan tidak seperti kelahiran manusia biasa, ya.
Jadi dia lahir dari rahim seorang ibu yang tidak pernah berhubungan apapun dengan lelaki, ya. Tapi Allah mentakdirkan si Maryam itu bisa mengandung tanpa hubungan lazimnya manusia, ya. Maka itu disebut dengan kalimatullah wa ruhih. Fayaqulu Isa, maka Isa pun sama menjawab, lastu bisahibi dzalik, aku bukanlah orang yang memiliki hak untuk bisa membuka pintu surga. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Setelah Isa, maka yang terakhir orang-orang mukmin itu mendatangi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaitannya amanah loh, Bu. Karena nabi-nabi tadi nggak diberi amanah untuk membukakan surga. Maka apa reaksi Nabi Muhammad? Fayakumu fayu'danu lahu. Ya, akhirnya Nabi Muhammad berdiri dan Nabi Muhammad diizinkan untuk membukakan pintu surga. Wa tursalul amanatu warrahimu fayakumani janibatai sirati yaminan wa shimalan. Kemudian amanah itu diberikan kepada Nabi Muhammad warrahim, dan kasih sayangnya, fayakumani, ya, janibatai sirati yaminan wa shimalan. Kemudian di kedua sisi kiri dan kanan itu ada sirat, ada apa istilahnya, jembatan titian, ya, yang ada di kiri kanan Rasulullah. Nah ini Bu, Bapak, ini yang disebut Shiratal Mustaqim. Bagaimana keadaan orang-orang yang meniti jembatan titian di Shiratal Mustaqim ini? Nggak usah apa ya, membayangkan rambut dibelah 7 ya. Itu kan di film, ya, di film ada. Jadi rambut dibelah menjadi 7, ya. Apa yang terjadi waktu itu? Fayamurru awwalukum kalbarok. Nanti ada golongan orang pertama yang dia melewati as-sirat itu seperti kilat, ya. Lep, itu sudah nyampe, itu ya. Les itu sudah nyampe, ya. Ini bukan cerita khayalan, ya, ini hadis yang mengatakan. Kultu, lalu siapa? Abu Hudzaifah atau Abu Hurairah berkata, bi abi wa ummi ayu syai'in kamarril barok, ya. Ya Allah, bi abi wa ummi itu biasa sebutannya orang-orang Arab, ya. Itu menyebut demi bapakku, demi ibuku, ya. Apa ada sesuatu yang melewati sirat itu dengan seperti kilat? Maka kata Rasulullah, alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ainin. Bagaimana menurut pendapatmu, ya, orang yang bisa melewati dan kembali fi tarfati ainin dalam sekejap mata, sak kedreping neto. Tarfatu ainin itu sak kedreping neto. Masih ingat siapa makhluk yang bisa begitu mengambil langkah cepat memindahkan singgasana Bilqis menuju kerajaan Sulaiman? Ada makhluk. Yang satu mengatakan, saya sanggup memindahkan kerajaan itu sebelum Anda berdiri dari tempat dudukmu. Ada satu lagi makhluk yang mengatakan, saya sanggup sebelum
kedipan matamu kembali. Bayangkan ini. Nah ini maka dikatakan oleh Rasulullah, alam taru kaifa yamur wa yarji'u fi tarfati ainin, ini yang dimaksud. Karena memang sudah ada makhluk yang begitu cepatnya. Tentu itu dengan biaunil lah, biidznil lah, aja terus topo broto ya, ora mangan ora ngombe, mangane kembang engko iso le apa itu aji-aji napa Pak sing melayu cepet niku nggih, sifat kuping ya. Jadi enggak itu, ini biaunillah, semua adalah karena izin Allah. Jadi orang nanti ada kelompok orang mukmin yang ketika melewati jembatan titian Shiratal Mustaqim itu memang seperti cepatnya kilat. Sediat. Selesai, jadi sudah sampai itu. Summa kamarir rih, juga ada sekelompok orang mukmin yang melewati sirat itu seperti tiupan angin. Ya. Nah anginnya angin lesus, zzz, gitu sama kan? Ya lebih lambat daripada kilat tadi tentunya. Kemudian summa kamarit toir, nanti juga ada kelompok mukmin yang melewati Shiratal Mustaqim itu seperti terbangnya burung, lewatnya burung. Ya, ini lewatnya burung. Itu. Wa asaddur rijal tajri bihim a'maluhum, dan kemampuan masing-masing orang mukmin itu berdasarkan amalnya. Cepat dan lambatnya ketika melewati Shiratal Mustaqim itu tergantung amalnya. Bapak Ibu, ini yang menjadi catatan kita. Ya. Wa nabiyyukum qaimun 'alas sirati, dan nanti Nabi Muhammad itu, ya Nabi Muhammad itu ketika umatnya orang-orang mukmin itu melewati Shiratal Mustaqim, Rasulullah itu berdiri ya di samping atau di tempat sirat itu, yaqulu sambil berdoa, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Itu yang disebut dengan syafaatul Rasul, syafaatul Nabi, itu di situ. Ya. Ketika kita masuk menjadi umat Rasulullah, kita akan didoakan oleh Allah. Entah nanti ketika kita melewati jembatan titian di yaumul kiamah itu cepat atau lambat, tapi tetap didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Rabbi salim salim. Ya. Kata ta'jizu a'malal ibad. Ya. Hatta ta'jiza amalal ibad, sehingga apa namanya, ada hamba-hamba Allah yang memang amalnya itu sedikit, ya tentu dia ketika melewati itu pun juga lambat. Itu amal baiknya karena sedikit, maka dia melewatinya jembatan itu dia tidak secepat yang lain. Bahkan wa hatta yaji'ar rajulu la yastati'u sayra illa zahfan, sehingga nanti ada kelompok manusia yang melewati Shiratal Mustaqim tidak bisa jalan, dia harus merangkak, berangkang kembali. Semua itu tergantung amal kebaikannya. Ada yang berangkang, Pak. Bayangkan berangkang tuh Shiratal Mustaqim tuh jauhnya kayak apa kan, gitu kan. Nah, wa fi hafatayis sirat kalaliba, ya, atau kalaliba, ya, kalalibu mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bih. Kemudian di tepi jembatan sirat itu nanti ada alat-alat yang terbuat dari besi, di mana alat besi itu memang diperintahkan oleh Allah untuk menangkap orang-orang yang, nah itu, jadi
walaupun berupa alat yang dari besi, tapi dia diperintahkan mendapat perintah dari Allah. Orang-orang yang memang tidak mampu melewati itu nanti akan ditangkap oleh makhluk Allah yang sudah disiapkan ini. Maka famahdusun najin, ada orang yang ketika merangkak berjalan itu ada yang luka-luka, ya, karena alat-alat besi itu. Wa makdusun, ya, ada yang tercakar-cakar kulitnya, kemudian dia celaka di dalam neraka. Jadi ada yang luka-luka tapi dia selamat, akhirnya sampai ke surga. Tapi ada yang dia dicakar-cakar kulitnya, tapi akhirnya celaka, dia masuk ke dalam neraka. Walladzi nafsi Abi Hurairah biyadih, dan demi zat yang dimana jiwanya Abu Hurairah ada di tangannya, inna qa'ra jahannama lasab'ina kharifan. Bapak Ibu, bawah daripada Shiratal Mustaqim itu neraka, yang dimana dasar neraka itu kalau diukur jaraknya itu 70 tahun. Untuk sampai pada dasar neraka itu 70 tahun perjalanan. Bayangkan, betapa ngerinya neraka itu. Ya, makanya Bapak Ibu, tentu kita ingin menjadi hamba-hamba Allah, kaum mukminin yang tadi ketika nek ora iso cepat kilat, ya mungkin kita ya seperti burung itulah, atau seperti tiupan angin gitu ya. Daripada yang tadi berjalan dengan bekal amalnya yang sedikit, dia bisa tertatih-tatih, terjadi luka-luka badannya kan itu. Apalagi kita menjadi yang terakhir tadi, ya, tercakar-cakar akhirnya jatuh pula ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini Bapak Ibu sekalian, intinya hadis ini dicantumkan dalam babul amanah. Ini adalah Rasulullah lah yang nanti akan mendapatkan perintah dan kewenangan untuk membuka pintu surga yang pertama. Maka berusahalah kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Ya tentu mengikuti ajaran dan sunnahnya. Maka Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, ini baru terjemah ya, sedikit kita sampaikan penjelasan tambahan sedikit yang mudah-mudahan berkenan. Mari kita akhiri dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, nonton pengumuman kuning. Oh, sampun, nggih.